Halo Leo, selamat datang kembali di channel Mariana Lotarot Indonesia. Gimana kabarnya kamu Leo hari ini? Semoga ketika kamu mengklik video ini, kamu mari temuin dalam keadaan sehat, berbahagia, penuh keberlimpahan berkat dalam kerendahan hati. Leo, ini adalah pembacaan kisah asmara kamu untuk tertanggal 1 hingga 10 Maret 2022. Tapi sebelumnya, mari wajib ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading energi kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate ke sebagian Leo saja. Dan tidak tertutup kemungkinan energinya vice versa terbolak-balik. Maka dari itu kebijaksanaan kamu sangat dibutuhkan untuk hadir dalam menyikapi pembacaan ini. Untuk memulai, mari akan tarik dulu energi di sebelum tanggal 1 bulan Maret 2022. Oke, ini situasi kamu dan dia. Menawarkan keseriusan, menawarkan komitmen, mencoba memberikan yang terbaik dalam hubungan ini. Tetapi bagaimanapun ada rasa sepertinya kayak belum puas gitu ya. Belum puas dengan apa yang diterima dari pasangan. Kepuasan di sini dalam artian kebutuhan cinta, kasih sayang di sini gitu ya. Salah seorang di antara kalian mendedikasikan diri untuk setia kepada pasangan, namun dilihat tindak balik dari pasangan kepada diri sepertinya sedikit mengecewakan di sana gitu ya. Jadi kesedihan, muram gitu ya, dirasakan minimal salah satu di antara kalian. Dan ini energinya menarik orang yang bersedih tadi, orang yang merasa kurang tadi ke dalam ke dalam sangkar yang dibangun sendiri gitu ya. Bisa jadi salah satunya lebih akan fokus kepada yang tidak bahagianya dibanding kebahagiaannya. Nah, kayak gitu ya. Jadi terlalu fokus kepada yang kurang daripada mensyukuri apa adanya, menerima apa adanya. Ada penolakan di sini ya, kalau mari lihat ada penolakan tentang ya bagaimana itu si pasangan. Nah gitu. Jadi karena penolakan hadir sehingga keadaan hati itu semakin berat. Gitu. Jadi menjalankan hubungan ini tidak dengan keleluasaan, tidak dengan kebebasan untuk hanya fokus kepada mencintai saja. Harapan timbal balik sesuai dengan yang diinginkan, itu yang kemudian menjadi momok ya. Menjadi momok dalam hubungan ini gitu. Oke, kita tarik dulu energi dari pasangan kamu dulu ya Leo ya. Oke, energi pasangan. Oke, energi dari pasangan kamu. Oke. Jadi pasangan kamu kalau mari lihat memang membebani kamu tentang urusan hubungan kalian ini gitu ya. Jadi ada berat di sini, ada berat karena kalau mari lihat dia pun sesungguhnya tidak tahu apa sih maunya dia itu dari kamu. Nah di sana karena gambaran tentang hubungan kalian ke depan ini tidak ada di dalam pikiran ataupun di dalam hati dari partnernya kamu Leo. Kalau mari lihat memang keseriusan terhadap kamu ini energinya cukup lemah ya. Dan bisa jadi perselingkuhan adalah judul dari isu
hubungan kalian. Perselingkuhan. Nah, kayak gitu ya. Dan di sini pasangan kamu ingin melepaskan kamu, rasanya jauh lebih kuat di energi sebelum 1 Maret. Kalau disibak di sini, apa sih di hati pasangannya kamu untuk dirimu? Kasih sayang, cinta sudah kosong gitu ya. Sudah kosong, tetapi namanya hati ya. Hati masih bisa terbolak-balik sih sesungguhnya seperti itu. Hanya saja dilihat juga dari kesadarannya diri, dari bagaimana kamu juga memperlakukan dia, dan banyak faktor-faktor lain. Melepaskan kamu atau membebaskan kamu itu yang lebih nyata upaya-upaya dari pasangan kamu. Jadi dia mau ya, pasangan kamu ini mau terhubung dengan kamu. Modelnya itu hanya sekedar ada sih effort yang dia lakukan dalam hubungan kalian ini, misalnya chatting kamu duluan, ngajak kamu ketemuan duluan, nah gitu ya. Namun energinya ini lebih mengarah kepada hubungan ini hanya sekedar hubungan kasual aja, hanya hubungan terbuka saja, tanpa ada komitmen yang mengikat dia, yang mengharuskan dirinya untuk setia terhadap kamu. Nah, di sana ya. Jadi energi kelepasan justru yang yang mari tangkap dari pasangan kamu untuk kamu, Leonya. Nah, kayak gitu. Dengan kamu ini sebenarnya beban juga ya, menurut dia beban. Makanya dari situ, karena sudah merasa ini bebannya lumayan besar, jadi ada ketakutan di depan sana pun beban ini justru akan makin nambah-nambah. Nah, kayak gitu. Dan tadi dorongan cinta pun, cinta itu kan menguatkan ya. Dorongan cintanya pun terhadap kamu cukup lemah. Cukup lemah di sini, Leo. Nah, gitu. Ada juga kalau mari tangkep ya, rasa apati terhadap apa sih itu cinta gitu. Dia nggak ngerti cinta itu, yang sebenar-benarnya cinta itu apa. Dia nggak ngerti di sini. Karena apa dia nggak ngerti? Ya tentu saja karena ada sebuah peristiwa kisah dari masa lalunya dia gitu ya. Dan dia melihat bahwa cinta itu rasanya muluk-muluk, rasanya bullshit, nah gitu ya. Jadi dia nggak percaya dengan ada sebuah jalan hidupnya manusia itu untuk mencurahkan satu hati kepada hanya satu orang saja. Dia tidak bisa memercikkan cinta yang ilahi di dalam dirinya minimal untuk kamu, Leo. Nah, kayak gitu ya. Minimal untuk kamu. Jadi, kalau mari rasa alam bawah sadar pasangan kamu ini hanya kayak autopilot gitu ya. Jalan aja dikendalikan oleh ketidaksadarannya di sini. Nah, gitu. Kalau kamu mengharapkan sebuah kesetiaan dari pasangan kamu, ini kelihatannya memang perkara yang besar ya, setidaknya untuk energi sebelum tanggal 1 Maret. Nah, kayak gitu. Oke, kita lihat dulu
bagaimana kamunya sendiri, Leo. Nah, kalaupun pasangan kamu ini berselingkuh dari kamu, Leo, jangan pikir bahwa perselingkuhan yang dia lakukan di belakang kamu itu memang membawa kebahagiaan paripurna seperti yang dia harapkan. Tidak ya. Justru dengan bermain di dua tempat, bahkan mungkin di lebih gitu ya, lebih dari dua, itu cukup mengkuras energi pasangannya kamu. Nah, di sana ya. Oke, di sini ada energi dari Sagittarius, Leo, Aries, Pisces, Scorpio, Cancer, Taurus, Virgo, Capricorn ya. Oke, ini energi kamu, Leo. Ya. Kamu cinta, kamu sayang sama dia. Apalagi jika yang kamu tujukan ini adalah suami atau istrinya kamu. Gitu ya. Sebenarnya rasa cintanya kamu itu tidak kurang besar untuk dia gitu ya. Namun yang ditangkap oleh atau yang dirasakan oleh dia yang menjadi kekasih hatimu ini, rasa kekurangan bahagia. Jika kita mengharapkan orang lain membuat kita merasa utuh, bahagia, tentu saja pencarian tanpa ujung itu yang akan dilakukan. Dan itu yang menjadi cerminan dari pasangan kamu ini. Nah, di sana ya. Kamu tahu dengan dia, jika terus bersama dengan kekasihmu ini, pasanganmu ini, sebenarnya kamu itu ngerti bahwa jangan-jangan ini adalah tindakan yang sia-sia. Namun tidak ada salahnya jika terus mencoba untuk terhubung dan terkoneksi dengan dia. Karena hausnya juga ya, ada haus rasa cinta dari dia untuk dirimu, Leo. Terkadang mari lihat kamu mengabaikan dirimu demi mencukupi kebutuhan dia. Nah, ada pengabaian diri di sini, agak kurang self love di sini. Walaupun ada juga energi kamu yang mengabaikan, yang mengacuhkan. Kamu mau ada dua orang yang terlibat secara sadar, secara utuh di relationship ini. Kalau hanya kamu sendiri, iya kamu mau melakukan, tetapi harapan kamu dia juga bekerja sama dengan kamu, itu ada. Nah, di sana ya. Dorongan kamu untuk mengabaikan dirimu dan memprioritaskan dia itu karena hausnya kamu akan dirinya hadir dalam hidup kamu. Kalau ini rumah tangga, tentu saja harapanmu agar dia menyayangi, mencintai dirimu dan anak-anak. Ini yang menjadi modal kamu untuk terus bersama dengan pasangan kamu. Sebenarnya kamu mencoba menunjukkan ketulusan di sini. Gitu ya. Namun kamu kayak tidak mendapatkan kepuasan tadi seperti yang pembacaan Mari di awal reading kita ini. Nah, kayak gitu. Ya. Kalaupun kamu berpisah dari pasangan kamu, berpisah secara fisik ya. Misalnya kamu kabur dari rumah gitu ya. Namun harap-harap cemas akan kembalinya dia ke kamu, ini ada. Trust issue. Isu ketidakpercayaan terhadap pasangan kamu ini, itu cukup mengganggu hidupmu ya. Nah, karena di sini mari lihat kamu masih stalking gitu ya, masih cari tahu. Ini cari taunya bisa-bisa kamu nih agak ugal-ugalan ini, Leo. Agak ugal-ugalan di sini ya, agak berlebihan, seperti sudah menjadi candu bagi kamu, walaupun pada kenyataannya kamu yang memilih untuk berjauhan dari
Leo ini. Nah, misalnya ya, misalnya kamu yang memilih untuk pergi. Nah, kayak gitu ya. Tapi ketika kamu memilih untuk pergi, tetap hatimu, pikiranmu, perasaanmu, tindakanmu itu merujuk kepada pasangan kamu ini. Nah, gitu. Kamu tidak bisa di sini menutup-nutupi kehausan dirimu akan hadirnya dia. Nah itu ya, kamu bisa gedek seberapa gedek pun ke pasangan kamu, tapi kalau ditanya hati kejujuran kamu, aku ingin, aku masih mau. Nah, di sana ya, kalau dia datang ke kamu, kecenderungannya kamu bisa juga ini sadis gitu ya. Sadis, bukan sadis kok, jahat banget ya. Oh, bukan sadis, tapi kayak yang agak cuek kayak gitu ya. Kamu agak mengabaikan. Nah, kayak gitu. Jadi kamu tidak bisa kayak ngerasa nyaman dengan kehadiran, apalagi ketidakhadiran dari dia. Karena tadi kamu ingin ada hal yang baik terjadi dalam hubungan kalian. Mode kesabaran ya, mode kesabaran sedang kamu resapi dalam hubungan ini. Ada sabar di sini kalau mari lihat. Nah, kayak gitu ya, demi masa depan yang lebih indah dengan dia. Nah, gitu. Untuk kalian yang masih pacaran, mengharapkan agar hubungan ini masuk ke jenjang pernikahan, itu ada. Ya, pernikahan di sini kalau mari lihat bukan hanya sekedar hidup serumah gitu ya, enggak. Tapi ada pernikahan yang sakral di sini. Itu harapanmu jika kalian masih dalam posisi pacaran. Namun kamu tidak yakin ya bahwa dia akan memilih kamu menjadi istri atau menjadi suami dari dia. Nah, gitu. Semakin kamu memikirkan tentang hubungan kalian ini, semakin jauh kamu terlarut dalam kesedihan. Nah, itu ya. Oke. Itu energi sebelum tanggal 1 bulan Maret. Nah, sekarang kita lihat dulu bagaimana energi ini akan bergerak di 1 hingga 10 Maret 2022. Situasi yang akan kalian hadapi adalah manifestasi ya, manifestasi di sini. Salah satunya di antara kalian itu akan lebih bisa menerima apapun yang kemudian hadir dalam hubungan ini, tetapi tetap berusaha memberikan yang terbaik. Nah, gitu ya. Mulai ada di sini kelihatan respect terhadap diri sendiri dan juga terhadap keputusan dari pasangan. Nah, kayak gitu. Mencoba untuk konten, mencoba untuk merasa nyaman gitu ya, mengamankan diri minimal gitu. Mencoba untuk menenangkan batin. Nah, di sini ya, dengan ikhtiar menenangkan batin dan terus melakukan yang terbaik bagi hubungan kalian. Nah, itu energinya ya. Jadi tidak lagi memaksakan diri, sudah berusaha atau berjalan kepada keikhlasan. Ikhlas menerima setelah melakukan yang terbaik. Nah, di situ ya. Kita lihat dulu energi dari pasangan kamu, Leo. Oke. Ya. Oh iya, masih bikin kamu sakit kepala nanti nih pasangan kamu. Kalau mari lihat, sebenarnya dia ini mau melakukan apapun ke kamu ya. Misalnya contohnya gini ya, kayak yang
ngenafkahin kamu, bantu kamu secara finansial gitu ya, nge-backup kamu di beberapa urusan yang kamu rasa itu membutuhkan bantuannya dia, walaupun ya tidak semua gitu ya, tidak semua, tetapi ada beberapa hal. Karena tanggung jawab di sini memang kelihatan masih sangat-sangat lemah. Jadi pasangan kamu ini kalau mari lihat, dia memang masih belum siap gitu loh. Masih belum siap menerima tanggung jawab atau menanggung jawabi kamu, Leo. Masih belum siap dia di sana. Masih kayak tanggung jawab itu sebuah hal yang berat, menakutkan, dan hal-hal negatif lain. Itu yang dipikirkan oleh pasangannya kamu ini. Dan dia merasa bahwa memang lebih cocok posisinya kita seperti ini. Pasangan kamu, satu sisi dia takut ini akan kehilangan kebebasan. Takut banget dia di sana ya. Dia ngeri bahwa dalam sebuah komitmen itu akan menghalangi laju langkahnya dia untuk menikmati kehidupan bebas yang dia maui. Dia tahu bahwa tujuan-tujuannya dia tentang hidup ini kayaknya sulit untuk kamu terima. Makanya dari itu dia lebih memilih untuk jalan sendiri tanpa harus terikat bergandengan tangan dengan kamu. Gitu ya. Jadi belum siap. Pasangan kamu ini memang tidak bisa dipaksa ya, Leo ya. Nanti kamu sendiri yang ngerasa sakit gitu loh. Ibaratnya kamu mengharapkan buah mangga yang ranum manis rasanya, seperti gula ya, mangga madu gitu. Nah, tetapi posisi dari mangga ini yang kita gambarkan sebagai pasangan kamu, dia masih mengkal. Dia masih muda di sana dan dia tidak bisa dipaksa-paksa menuju kesiapan untuk menjadi suami atau menjadi istri atau minimal menjadi pasangan yang hanya akan mendedikasikan hidupnya, berbagi hidupnya kepada dirimu. Karena kan kalau sudah hubungan dalam artian komitmen, di sana kan tidak bisa lagi hanya memikirkan diri sendiri. Ya, tidak bisa itu kan, harus ada juga mempertimbangkan orang lain. Kepuasan dan kebutuhan, ketenangan, kenyamanan, keamanan dari pasangan kita. Nah, untuk pasangannya kamu ini, Leo, dia merasa bahwa itu adalah beban yang sangat amat luar biasa bagi dia. Gitu ya, dan dia tidak bersedia mencalan sendirinya untuk itu. Nah, di sana kedilemaan antara jalan terus dengan kamu atau memilih bebas merdeka tanpa dirimu, ini memang menjadi sebuah hal yang membolak-balikkan pasangan kamu ini. Sehingga jangan heran apabila kemesraannya tetap ada dengan kamu, tetapi kehadirannya secara utuh tidak untukmu. Jadi jangan heran di sana. Karena dia pun untuk dirinya sendiri ini sesungguhnya masih kurang. Apalagi jika kamu sebagai pasangan hadir dengan tuntutan-tuntutan untuk kebutuhannya kamu. Gitu ya, kebutuhan emosionalnya kamu. Itu satu kengerian bagi partnernya kamu ini, Leo. Nah, di sana mari rasa ya, seharusnya kalian Leo ini bisa ngerti sih, karena ini sebenarnya energi-energi Leo, Aries, Sagittarius gitu ya, bahwa punya space, fokus kepada diri, kebebasan, aktualisasi diri, kebebasan merengguh dunia gitu ya, mencoba dunia, mencicipi berbagai macam hal. Ini kayak sebuah kepuasan bagi fire sign gitu ya. Nah di sana, dan itu yang sedang ditunjukkan sebenarnya oleh pasangan kamu ini gitu. Buru-buru dalam pernikahan ini bukanlah
gaya dari partner kamu. Memang biasanya Leo, Aries, Sagittarius itu kan maunya cepet kayak gitu ya. Tetapi di sini karena ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, yaitu bergerak sendiri, bebas, lepas, menjadi gambaran dari partner kamu ini. Sehingga apabila kamu ngomong tentang hal yang serius, itu menjadi sebuah momok bagi partnernya kamu. Nah gitu. Walaupun dia ngasih kamu rumah, ngasih kamu banyak hal, nah kayak gitu ya. Tetapi kenapa fisiknya masih belum bisa kamu miliki? Karena tadi untuk utuh bersama dengan dirimu belum lagi ya. Apalagi karakter seperti pasangan masa depannya dia, maybe masih belum dia dapatkan ketika dia melihat kamu. Nah kayak gitu ya. Jadi kalau kamu masih ingin terus dengan partnernya kamu ini berkompromi dengan kejujuran siapa dirinya, mari rasa itu akan cukup membuat kamu merasa ringan. Nah kayak gitu ya Leo ya. Jangan harapkan dia sesuai dengan mau, hendak, dan inginmu dengan immediately, dengan cepat, dengan segera kayak gitu ya. Butuh keberanian, pengorbanan, sabar menanti partnernya kamu ini gitu ya. Tetapi ingat, tidak ada satupun yang memaksa kamu untuk terus sabar dengan dia gitu ya. Dia sudah memilih jalur hidupnya. Kamu sebagai makhluk yang sama memiliki hak hidup yang sama, yaitu freedom to choose. Boleh menggunakan freedom to choose-nya kamu itu untuk membebaskan dirimu. Nah, ketika kamu ingin terus bersama dengan pasangan kamu ini, ya Leo ya, itu hanya karena berdasarkan keputusan dirimu yang ingin bersama dengan dia. Agar apa? Agar nanti tidak terjadi di sini kamu memposisikan diri sebagai playing victim, yaitu penipuan terhadap diri kamu sendiri. Nah itu satu ya. Dan yang kedua, agar kamu bisa memahami bahwa kamu bisa berani memilih untuk ke neraka bersama dengan dia, maka kamu juga punya kekuatan, hak, dan kebisaan yang sama untuk melangkah ke surga tanpa dirinya. Tapi ini tentu saja majas ya. Surga neraka tadi yang mari sebut itu hanya kondisi persepsi kita masing-masing ya, kita masing-masing kayak gitu ya. Tetapi dengan keikhlasan yang kita coba ke arah sempurna, tentu saja surga dan neraka tidak akan berlaku dalam hidupnya kita. Ya, entahlah nanti kalau di akhirat sana setelah roh lepas dari tubuh, entahlah ya, nggak ngerti, entah ada tuh betulan surga neraka. Namun surga dan neraka nyata di dunia ini adalah kondisi batin diri kita sendiri, gitu ya kan Leo kan? Oke, Leo, Sagittarius, Aries itu Gemini, Libra, Aquarius itu energi yang paling mendominasi partnernya kamu. Oke ya, jadi ayo kita hubungannya ringan aja dulu. Kamu jangan banyak tuntutan dan sebagainya macam ke aku. Jangan ngasih tantangan tertentu untuk aku. Saya rasa itu akan menjadi jeritan batin dari partnernya kamu ini, gitu ya. Oke. Sementara energi dari kamunya sendiri, Leo. Ya, sakit, gitu ya, sakit di sini. Tapi ingin membebaskan diri. Sakit namun ingin membebaskan diri. Jadi mulai di sini kalau mari lihat penerimaan terhadap partnernya kamu ya. Dia seperti apa, dia seperti gimana gitu ya. Proses kamu untuk lebih sadar dalam hubungan kalian ini ada banget. Dan beberapa di antara kaum Leo, ini akhirnya kalian juga memilih untuk jalan dengan orang lain. Nah gitu ya, tetap jalan dengan orang lain atau memilih untuk membuka diri terhadap orang lain di sini gitu ya.
kebebasan untuk melangkah tanpa dia secara utuh, ini ada banget di kamu. Namun tadi yang Mari bilang, kalau posisi playing victim di sini tetap ada. Jauh di dalam lubuk hatinya kamu, dia masih mempengaruhi energi, dia masih mempengaruhi suasana bahagia, sedih, luka, bingung dan segala macam di dalam dirimu. Nah gitu ya, dia masih memegang tombol emosional, ketenangan, kejernihan dari hati dan pikirannya kamu. Masih terus di sana. Cuman saja kalau Mari lihat di sini, stuck hanya berdiam diri dengan partnernya kamu, ini kelihatan kelihatan tidak. Walaupun tarikan-tarikan dari pasangan kamu ini masih membelenggu kamu, masih kamu izinkan hadir dalam hidupnya kamu. Tiba-tiba kamu ini bisa marah, tiba-tiba kamu ini bisa sedih banget, kamu bisa kehabisan energi hanya gara-gara mikirin partnernya kamu, gitu ya. Membayangkan partnernya kamu itu langsung kayak nyedot energi kamu yang cukup besar di sini. Nah kayak kita ya. Namun pilihan-pilihan dari dia atau juga pilihan dia tentang hidupnya dia ini mulai bisa kamu terima. Mulai ya, walaupun masih sedikit dia, tetapi perlu diapresiasi di sana. Nah ya kayak gitu kan. Dan yang utamanya kalau Mari lihat berlainan arah, mulai berjalan berlainan arah dengan pasangan kamu ini sudah kamu lakukan. Hanya tinggal proses saja, tarikan nafas dalam kesadaran, memahami bahwa kamu adalah sentral dari hidupnya kamu, bahwa masa lalu sudah masa lalu, baik indah, baik pedih, dan yang paling nyata adalah diri kamu, keadaan kamu yang hari ini, itu nanti yang akan membantu kamu untuk bisa benar-benar plong ya, bisa benar-benar kayak yang lepas bebas secara lahir dan batin. Lahirnya kamu memang bisa kamu bawa kemanapun, ke ujung dunia manapun, berjarak satu di utara, satu di selatan antara kamu dengan pasangan kamu ini. Tetapi sebenarnya yang mengikat kita kepada seseorang adalah memori gitu ya, adalah kemelekatannya kita terhadap memori-memori kita itu, gitu ya. Kesalahan persepsi bahwa dia adalah yang paling berharga, tidak ada lagi didapatkan di luar sana seindah dan sebahagia dengan dia. Ilusi-ilusi palsu yang kemudian mengikat kita, yang itulah proses perjuangan kita untuk membebaskan diri dari apapun atau siapapun itu dalam hidup ini. Nah di sana ya, jadi mulai gitu ya, ada kemulaian kamu di sini untuk lebih memanifestasikan tindakan kamu kepada diri kamu sendiri, mencoba untuk memahami situasi dan keadaan hubungan kalian. Walaupun gelombang dari emosionalnya kamu ini masih sangat amat besar, rasa sensitif, terluka, segala macam tentang urusan emosi itu masih menghantui kamu, masih terus menggelayuti kamu. Namun niatan untuk membebaskan diri sudah hadir di kamunya, gitu ya. Di saat dianya masih yang seperti antara ada dan tiada untuk dirimu. Itu aja Leo yang bisa Mari sampaikan untuk saat ini. Semoga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.